Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Dapur Mak Syifa. Di video kali ini, saya mau membagikan resep roti goreng crispy yang rasanya enak banget, tekstur bagian luarnya crispy, dan bagian dalamnya sangat lembut, dan tetap gembul-gembul meskipun tanpa menggunakan telur ayam. Mau tahu cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan? Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan biar tidak ketinggalan video-video terbaru kami, tekan juga tanda loncengnya ya. Oke, untuk langkah pertama, kita membuat air biangnya terlebih dahulu. Dan di sini, saya sudah siapkan wadah yang berisi susu cair sebanyak 250 ml. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan. 1 sendok makan ragi instan. Aduk-aduk hingga tercampur dengan rata dan gulanya larut. Dan pastikan ragi yang digunakan masih aktif. Karena yang menentukan mengembang dan tidaknya dalam membuat kue ini adalah ragi yang kita gunakan. Setelah tercampur rata dan gulanya sudah larut, selanjutnya tutup wadah dan kita diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit didiamkan, buka tutup wadah. Ini sudah terlihat mengeluarkan busa yang cukup banyak. Ini tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan. Jika tidak mengeluarkan busa yang banyak seperti ini, sebaiknya jangan digunakan. Karena dipastikan roti akan gagal mengembang. Dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya siapkan wadah yang bersih. Kemudian, masukkan 400 gram tepung terigu protein tinggi. Dan masukkan air biang yang baru kita buat tadi. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lanjut uleni menggunakan tangan. Dan pastikan tangannya sudah bersih ya. Ini kita uleni hingga adonan setengah kalis. Setelah adonan setengah kalis seperti ini, langkah selanjutnya kita masukkan margarin sebanyak 50 gram. Setengah sendok tak garam halus. Selanjutnya kita uleni hingga adonan kalis. Nah, setelah adonan sudah seperti ini, tandanya adonan sudah kalis. Ini terlihat adonannya sudah tidak lengket di tangan. Selanjutnya tutup wadah dan istirahatkan selama 1 jam. Sambil kita menunggu adonan diistirahatkan, kita buat adonan pencelupnya. Di sini saya sudah siapkan 50 gram tepung terigu protein sedang, 120 ml air putih. Lalu aduk-aduk hingga tercampur dengan merata dan tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah adonan tercampur rata, ini sisihkan dulu. Kita kembali ke adonan yang sudah didiamkan 1 jam. Buka tutup wadah. Ini terlihat adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kempiskan adonan agar udara yang terperangkap bisa keluar. Dan pastikan tangannya yang bersih ya. Kemudian kita pindahkan adonan ke alas kerja. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Untuk ukuran besar kecilnya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini adonannya sudah saya bagi menjadi 12 bagian. Untuk 1 bagian, saya timbang beratnya sekitar 58 gram. Kemudian rounding adonan membentuk bulatan seperti ini. Dan letakkan adonan secara berurutan karena adonan yang akan kita beri isian yang pertama kita buat. Lakukan cara yang sama sampai semua adonan selesai dibulatkan.
Ini dia adonannya sudah selesai semua dibulatkan. Selanjutnya ambil adonan yang pertama dibulatkan, lalu pipihkan bagian pinggirannya adonan, dan untuk bagian tengahnya kita biarkan agak tebal, agar tidak bocor pada saat diberi isian. Beri isian di bagian tengahnya. Jika tidak suka coklat, bisa diganti sesuai selera saja ya. Lalu tutup dan rapatkan adonan dengan dicubit-cubit. Dan usahakan jangan sampai ada yang bocor. Setelah adonan selesai diberi isian, kemudian masukkan ke adonan pencelup yang tadi sudah dibuat. Kemudian balurkan ke tepung panir sambil sedikit dirapikan agar hasilnya bagus. Dan lakukan hal yang sama sampai adonan selesai. Nah, ini adonannya sudah selesai semua dibaluri tepung panir dan sudah dipindahkan ke loyang yang bersih. Selanjutnya kita goreng adonannya. Di sini saya sudah panaskan wajan dengan minyak secukupnya. Ini minyaknya sudah panas. Masukkan satu persatu adonan ke dalam wajan. Lalu, goreng dengan menggunakan api sedang, cenderung kekecil hingga kuning kecoklatan. Dan ini digorengnya tidak usah dibolak-balik. Diamkan hingga roti mengembang. Setelah rotinya mengembang dan bagian bawahnya sudah kuning kecoklatan, balik roti dan diamkan hingga bagian bawahnya kuning kecoklatan. Dan kalau bagian bawahnya sudah kuning kecoklatan seperti ini, selanjutnya angkat satu persatu rotinya. Kemudian kita tiriskan. Lanjut lakukan seterusnya. Goreng sisa adonan hingga selesai. Nah, ini dia roti gorengnya sudah jadi. Walaupun tanpa menggunakan telur, tapi hasilnya tetap gembul dan cantik sekali. Ini cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan dan isian snack box. Coba kita lihat bagian dalamnya dulu. Ini kelihatan bagian dalamnya lembut banget. Dan untuk bagian luarnya sangat crispy. Kemudian untuk serat rotinya, ini terlihat lembut banget, manisnya pas, isian coklatnya meleleh. Pokoknya rasanya mantap, bakal bikin ketagihan. Jadi, buat teman-teman yang mau coba selamat mencoba, semoga berhasil ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.